Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Ahmad Tolabi SHM HMA. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPP APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, Bapak Dr. Sutrisno SAG SHMH, atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan materi terkait dengan bimbingan teknis litigasi yang diadakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan bagaimana beracara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Selanjutnya saya akan sampaikan bahwa terkait dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya karena terkait dengan permasalahan tata usaha negara ini terjadi banyak perubahan, saya juga akan menyampaikan bahwa ada banyak aturan-aturan terbaru yang memang harus kita kuasai sebelum kita beracara atau bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan yang pertama yaitu ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa administrasi negara setelah menempuh upaya administratif. Nah, dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa sebelum kita mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus ditempuh dulu yang namanya upaya administratif. Nah, upaya administratif ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah upaya administratif keberatan, kemudian yang kedua adalah upaya administratif banding. Nah, upaya administratif keberatan ini adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang dirugikan oleh putusan tata usaha negara yang kemudian diajukan kepada institusi atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kemudian mau kita sengketakan. Ya. Pertama kita mengajukan upaya hukum keberatan. Nah, kemudian upaya hukum keberatan ini ada batas waktunya. Nah, ketika kita mengajukan upaya hukum administratif dalam bentuk keberatan, contoh misalkan kita ketika mau menggugat tumpang tindih sertifikat misalkan, kita berarti mengajukan upaya administratif keberatan kepada kantor pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional tingkat kabupaten misalkan. Nah, kemudian ketika kita mengajukan upaya hukum administratif tersebut, ketika dalam waktu 10 hari tidak dijawab oleh badan publik atau dalam hal ini pejabat tata usaha negara atau kepala kantor pertanahan, dalam waktu 10 hari tidak dijawab, maka kemudian keberatan yang kita ajukan dianggap diterima. Setelah itu baru kemudian kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, tapi beda halnya ketika misalkan upaya hukum keberatan kita dijawab oleh pejabat tata usaha negara. Misalkan jawabannya bahwa keberatan yang kita ajukan itu tidak bisa dikabulkan misalkan. Maka kemudian ada upaya hukum lain yang harus kita lakukan. Upaya hukum lain itu adalah upaya hukum banding administratif. Upaya administratif dalam bentuk banding yang kita ajukan kepada atasan pejabat tata usaha negara. Kalau misalkan yang mau kita gugat adalah kepala kantor pertanahan tingkat kabupaten, kepala BPN, nah maka kemudian kita mengajukan banding administratif kepada kepala kantor wilayah Kakanwil BPN Provinsi Banten misalkan kalau di wilayah Provinsi Banten. Nah, baru kemudian setelah dari Kanwil 10 hari tidak dijawab juga, baru kemudian kita bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, baik, terkait dengan upaya administratif ini sebenarnya memang sebelum kita mengajukan upaya keberatan atau upaya administratif dalam bentuk keberatan, kita terlebih dahulu harus mempelajari institusi atau pejabat tata usaha negara mana dulu yang kemudian akan kita sengketakan. Nah, contoh misalkan bisa kepala kantor pertanahan atau misalkan bupati atau gubernur dan lain sebagainya. Sebelumnya kita harus mempelajari dulu apakah institusi tersebut mempunyai aturan terkait dengan upaya administratif atau tidak. Nah, kalau misalkan mempunyai, berarti kita harus tunduk dan patuh mengikuti aturan upaya administratif yang memang ada di institusi tersebut. Tapi kalau kemudian institusi tersebut tidak memiliki aturan tersendiri, tidak memiliki aturan internal terkait dengan upaya administratif keberatan, kemudian banding,
maka semuanya dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait dengan administrasi pemerintahan. Nah, di situ juga mengatur terkait dengan keberatan, kemudian terkait dengan upaya banding dan lain sebagainya. Nah, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Jadi semuanya bisa sinergi. Ya, baik, selanjutnya terkait dengan objek yang akan kita sengketakan. Tentunya objek yang kita akan sengketakan adalah keputusan tata usaha negara. Nah, artinya adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Nah, terkait dengan pengertian dan lain sebagainya, saya kira teman-teman mahasiswa tinggal membaca saja di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 terkait dengan peradilan tata usaha negara. Nah, selanjutnya yang terpenting adalah yang teman-teman harus pahami bahwa keputusan tata usaha negara yang kemudian mau kita sengketakan atau mau kita gugat ini adalah keputusan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dia memenuhi 3 unsur. Yang pertama, dia harus bersifat konkret, kemudian dia harus bersifat individual, dan kemudian harus bersifat final. Nah, untuk kemudian teman-teman mengerti apa itu bersifat konkret, individual, dan final, bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, semuanya lengkap di situ. Nah, selanjutnya saya akan lebih fokus untuk pembahasan terkait dengan proses beracaranya seperti apa. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan proses beracara di peradilan tata usaha negara. Nah, tentunya setelah kita menyelesaikan upaya administratif dalam bentuk banding, dalam bentuk keberatan maupun banding, nah selanjutnya kita masuk kepada bagaimana proses mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Yang pertama harus teman-teman ketahui adalah bahwa sekarang untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara harus diajukan melalui gugatan elektronik, melalui e-court. Kita pengacara semuanya memiliki akun e-court untuk kemudian mengajukan gugatan. Nah, mengajukan gugatan kita tidak perlu harus datang ke PT UN, kita bisa dari kantor, bisa dari rumah atau dari tempat lain. Yang terpenting kita punya akun e-court dulu. Nah, hal ini juga bisa mengurangi pungli, mengurangi tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Karena dengan kita mendaftarkan gugatan secara online ini, kita bisa langsung memasukkan para pihaknya siapa saja, kemudian langsung keluar biayanya berapa, dan kita bisa langsung bayar, baik itu melalui m-banking, melalui transfer dan lain sebagainya. Nah, itu sudah bisa. Nah, setelah itu kemudian biasanya dalam waktu seminggu kita sudah mendapatkan nomor perkara, kemudian kita juga sudah mendapatkan panggilan untuk bersidang. Nah, itu dari proses pendaftaran awal mengajukan gugatan. Nah, setelah itu biasanya setelah kita mengajukan gugatan ke PT UN, di PT UN ada yang namanya proses dismisal. Nah, proses dismisal ini kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, proses dismisal ini kadang-kadang kita dipanggil, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita dipanggil ketika memang ada hal-hal yang masih banyak dipertanyakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Misalkan apakah upaya administratif yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Nah, apakah gugatan kita sudah memasuki ranah PT UN atau tidak. Nah, itu ada di proses dismisal. Atau bisa juga kita tidak dipanggil. Nah, kita langsung dipanggil untuk mengikuti sidang persiapan. Kalau kemudian kita tidak dipanggil untuk proses dismisal, kita langsung dipanggil untuk sidang persiapan, maka kemudian proses dismisal kita berarti sudah lolos. Tidak perlu lagi mengikuti proses dismisal, kita langsung masuk kepada sidang persiapan. Nah, sidang persiapan ini kurang lebih kalau saya jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, ini sama halnya seperti kita bimbingan skripsi, seperti halnya kita bimbingan tesis, seperti halnya kita bimbingan disertasi gitu. Karena sidang persiapan ini semua gugatan yang sudah kita susun, semua gugatan yang sudah kita kemas sedemikian rupa, ini akan dikorek oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di sidang persiapan. Nah, apakah sudah sesuai atau tidak? Ada yang tentunya ada yang dikoreksi, kemudian ada yang kalau mungkin sudah sesuai dengan aturan tidak dikoreksi. Nah, tapi mayoritas semua gugatan yang masuk ke PT UN itu pasti dikoreksi oleh hakim. Nah, apa yang menurut kita sudah benar, belum tentu benar menurut hakim PT UN. Karena gugatan PT UN ini banyak sekali perbedaannya dengan gugatan yang kita ajukan ke pengadilan negeri. Nah, sebagai contoh misalkan di pengadilan negeri kita menuliskan nama, umur, kemudian pekerjaan, alamat gitu. Sementara di PT UN tidak demikian. Nah, yang kita butuhkan hanya nama, kemudian alamat pun tidak bisa karena harus sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Kalau di pengadilan negeri kita cukup menuliskan alamat, maka di PT UN kita harus menuliskan tempat tinggal sesuai dengan aturan. Maka semuanya harus sesuai dengan aturan yang ada. Namanya juga peradilan administratif gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah kita selesai melakukan
sidang persiapan. Ini biasanya beberapa kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali ketika hakim menganggap gugatan kita sudah sempurna, baik itu gugatan kemudian surat kuasa sudah diperbaiki semua, baru kemudian kita masuk ke persidangan. Dalam sidang yang dibuka untuk umum untuk kemudian membacakan gugatan. Nah, setelah kemudian kita membacakan gugatan, selanjutnya untuk jawaban, replik, duplik, nah itu semuanya dilakukan secara ekor lagi. Nah, jadi sidang pertama kita membacakan gugatan di dalam ruang sidang yang terbuka untuk umum. Nah, selanjutnya kepada pihak tergugat, orang yang kita gugat ataupun misalkan tergugat 2 intervensi, nah itu diberikan kesempatan untuk menjawab secara ekor. Nah, nanti kita jawab lagi dengan replik atau tanggapan atas jawaban tergugat dan tergugat 2 intervensi dalam bentuk ekor juga, dalam bentuk online. Nah, kemudian si tergugat dan tergugat 2 intervensi pun mereka mengajukan duplik dalam bentuk online juga, melalui aplikasi, melalui ekor gitu yang sudah dibuat oleh Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan tergugat 2 intervensi, kenapa sih harus ada tergugat 2 intervensi? Karena di PT UN ini berbeda dengan di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan negeri ada istilahnya kita gugatan kurang pihak. Nah, tapi kalau di PT UN itu tidak ada. Kalau kemudian kita menggugat sebuah institusi atau pejabat tata usaha negara, itu cukup dia saja yang kita gugat. Nah, sedangkan orang-orang yang berkepentingan, misalkan yang terkena dampaknya, nah, contoh misalkan kita menggugat tumpang tindih sertifikat, maka yang kita gugat hanya BPN saja, tidak perlu atas nama yang punya sertifikatnya. Nah, nanti si atas nama yang punya sertifikat ini akan disurati oleh PT UN untuk ditawarkan apakah mau menjadi tergugat 2 intervensi atau tidak. Nah, nanti si tergugat 2 intervensi ini mengajukan permohonan untuk disetujui atau tidak oleh majelis hakim. Nah, kalau sudah disetujui, baru kemudian dimasukkan sebagai tergugat 2 intervensi. Nah, tapi itu sifatnya hanya tawaran saja, boleh ikut atau tidak. Nah, tapi kalau tidak, dia tidak bisa mengajukan upaya hukum apapun. Contoh misalkan ketika sertifikatnya dibatalkan, dia tidak bisa mengajukan banding maupun kasasi, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya setelah kita tadi melaksanakan sidang secara ekor atau secara online, baik itu jawaban, kemudian replik dari penggugat, kemudian duplik dari tergugat dan tergugat 2 intervensi. Nah, selanjutnya setelah selesai duplik, biasanya kita masuk ke tahap pemeriksaan bukti surat. Nah, tapi itu tergantung kebijakan majelis hakim. Ada yang langsung pemeriksaan bukti surat, ada yang melakukan pemeriksaan setempat dulu. Nah, tapi yang sering terjadi biasanya pemeriksaan bukti surat dulu. Nah, pemeriksaan bukti surat ini tidak bisa dilakukan secara online, jadi kita harus bersidang lagi di persidangan. Kita harus bawa bukti-bukti surat dengan membawa bukti yang asli maupun kopi yang sudah kita streaming di kantor pos. Nah, kemudian setelah kita mengajukan bukti surat, nah tergugat juga sama diberikan hak yang sama untuk mengajukan bukti surat. Sama setelah itu tergugat 2 intervensi juga dikasih kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti surat. Nah, setelah selesai bukti surat semuanya, baru kemudian kita masuk kepada pemeriksaan saksi. Nanti semua pihak, baik itu penggugat, kemudian tergugat 2 intervensi, sama-sama diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi. Dalam hal ini saksi fakta. Nah, setelah itu semua pihak juga diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli. Nah, kalau memang mau menggunakan ahli, tapi kalau tidak juga tidak masalah, karena ini sifatnya tidak wajib. Nah, kemudian setelah selesai memberikan pemeriksaan saksi dan ahli, masuk kepada sidang pemeriksaan setempat. Nah, dulu di PT UN itu tidak ada yang namanya pemeriksaan setempat. Nah, tapi kalau sekarang, kalau yang kemudian kita sengketakan itu adalah berupa tumpang tindih sertifikat, maka kemudian objeknya adalah tanah, dan tanah itu harus dilakukan pemeriksaan setempat. Karena kalau tidak dilakukan pemeriksaan setempat, bisa jadi kita capek-capek sidang mempermasalahkan sertifikat, ternyata tanahnya tidak ada. Maka diwajibkan ada yang namanya pemeriksaan setempat. Nah, kita bisa mengajukan kepada hakim untuk melakukan itu. Nah, itu biayanya juga berbeda. Ketika di awal kita mengajukan gugatan itu kita bayar panjar perkara. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan setempat kita bayar lagi untuk pemeriksaan setempat. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita selesai melaksanakan pemeriksaan setempat, selanjutnya kita masuk ke sidang online lagi. Sidang online lagi ini pada para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat dan tergugat 2 intervensi, ini sama-sama dikasih kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan kita upload lagi di ekor. Nah, kemudian setelah itu majelis hakim menyampaikan kepada kita melalui email, melalui ekor terkait dengan putusan. Nanti putusannya juga disampaikan secara ekor, gitu, secara online. Nah, sehingga kemudian
ini bisa memutus mata rantai korupsi dan lain sebagainya, karena kita hampir dibatasi untuk bertemu dengan hakim maupun panitera dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, baik, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan upaya administratif, kemudian pemberatan, upaya banding, kemudian peraturan-peraturan terbaru terkait dengan sengketa tata usaha negara, kemudian terkait dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, intinya bahwa proses persidangan, proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara itu yang pertama diawali dengan pendaftaran gugatan, kemudian setelah pendaftaran gugatan masuk kepada proses dismisal, apakah kemudian kita lolos dismisal atau tidak, baru kemudian masuk kepada yang namanya sidang persiapan, sidang pemeriksaan persiapan kita TUN, kemudian masuk kepada pembacaan gugatan, setelah pembacaan gugatan masuk kepada jawaban dari tergugat dan tergugat 2 intervensi. Setelah itu masuk kepada replik dari penggugat. Replik ini adalah jawaban atas jawaban yang disampaikan oleh tergugat dan tergugat 2 intervensi. Nah, selanjutnya pihak tergugat dan tergugat intervensi juga menanggapi replik dengan duplik. Nah, setelah itu baru masuk kepada pembuktian, bukti surat. Setelah bukti surat selesai, masuk kepada pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan ahli. Setelah itu lanjut kepada pemeriksaan setempat. Setelah pemeriksaan setempat diberikan kesempatan kira-kira 1 minggu untuk mengajukan kesimpulan kepada masing-masing pihak. Nah, setelah itu baru kemudian majelis hakim mengeluarkan putusan. Nah, kira-kira selesailah proses bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau kemudian setelah putusan itu ada para pihak yang kemudian tidak menerima dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, baik itu penggugat maupun tergugat atau tergugat 2 intervensi, itu bisa mengajukan upaya hukum banding. Nah, banding, kemudian setelah misalkan putusan banding tidak terima, masih bisa diajukan kasasi, kemudian sampai dengan peninjauan kembali, sama halnya dengan persidangan perdata di pengadilan negeri, kira-kira seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya kira apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau masih belum mengerti dengan materi yang saya sampaikan, materi yang sudah saya jelaskan juga, nah saya kira teman-teman mahasiswa bisa menanyakan kepada saya, baik itu melalui handphone langsung, bisa minta langsung kepada Ibu Dr. Nur Hasanah, kemudian bisa melalui media sosial juga, bisa melalui Facebook Acep Saifuddin, atau melalui misalkan mau lewat Instagram ada Acep Saifuddin Law Firm. Nah, kemudian bisa melalui YouTube ada ASP Law Firm Official. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa bertanya dan kita insya Allah akan menjawab sesuai dengan kapasitas kita. Demikian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dan kerjasamanya yang baik. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.